Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Rancho Evangelical Church theme in 2021, Move Forward with a New Spirit, bergerak maju dan melangkah maju dengan spirit yang baru. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami berterima kasih oleh karena Engkau memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk duduk diam, membuka hati kami, mendengar akan suara-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Berbicara berfirman karena kami siap untuk mendengarkannya. Lidah, mulut, bibir hamba-Mu ini Engkau urapi sehingga apa yang keluar dari lidah, mulut, bibir hamba ini Engkau ubah jadi berkat, kekuatan, penghiburan, teguran buat kami semua. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan melihat kisah daripada umat Israel yang tercatat dalam Keluaran pasal 14, dan di situ kita boleh melihat bersama-sama sekaligus ini menjadi satu pedoman buat kita, petunjuk buat kita bahwa di dalam tahun baru ini 2021 Tuhan ingin kita mengalami yang namanya reborn, lahir baru, atau restart, memulai kembali. Atau kalau dalam bangunan kita perlu menata ulang pribadi diri kita sendiri, reconstruction, mengalami perubahan yang secara terus menerus, artinya perubahan yang menuju makin baik, makin berkenan di hadapan Tuhan. Itu harus terjadi di dalam hidup kita. Nah saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami yang namanya kesulitan dalam hidup ini. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak mengenakan melanda kehidupan kita, keluarga kita, even gereja kita. Nah, saudara, tapi kita percaya bahwa lewat kesulitan, penderitaan, kesakitan, atau hal-hal yang mungkin membuat kita suffering, di situ bisa membangkitkan iman kita. Situasi seperti itu bisa membuat percaya kita kepada Tuhan lebih teguh lagi, lebih mantap lagi. Soalnya kalau seandainya semua keadaan baik-baik saja, itu biasanya cenderung kita menganggap, oh itu kan usaha saya. Saya sehat, oh kan saya berolahraga, saya kan minum vitamin. Itu karena memang kebijaksanaan yang saya lakukan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi ketika saudara dan saya menghadapi hal-hal yang kita anggap itu tidak baik, yang kita anggap itu tidak menyenangkan, tetapi dalam keadaan seperti itu kita bisa lebih mengandalkan Tuhan. Kita melihat sejarah perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Bukankah di situ juga Tuhan mengizinkan umat pilihannya, bangsa Israel, mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka takut, saudara. Bagaimana mereka dikejar oleh Firaun bersama dengan para serdadu pilihannya, saudara. Nah, bangsa Israel berada dalam keadaan terjepit. Mereka menghadapi yang namanya jalan buntu, saudara. Nggak ada jalan untuk melarikan diri. Dan bangsa Israel sangat ketakutan. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan Musa sebagai pemimpinnya saat itu, dia mengeluarkan kata firman Tuhan yang membuat iman mereka bangkit, saudara. Coba saudara perhatikan dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13. Jangan takut, keluar dari kata-kata Musa, dari mulut Musa kepada bangsa Israel yang dipimpinnya saat itu. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan yang mengutus Musa untuk memimpin umat pilihannya, bangsa Israel, keluar dari Mesir. Di situ Tuhan melaksanakan rencananya yang besar. Bagaimana Firaun dan tentara-tentaranya dibinasakan. Saat itu Tuhan yang mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menunjukkan kedahsyatan kuasanya, melepaskan bangsa Israel dari bahaya ancaman serangan musuh-musuhnya. Bagaimana Tuhan membelah laut Teberau, laut merah, sehingga bangsa Israel dapat melintasi dengan cara yang ajaib, dengan cara yang mengherankan. Umat Israel berjalan menyeberangi laut di tempat yang kering. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau Musa, kata Tuhan, angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke arah laut, dan belahlah airnya sehingga umatku, bangsa Israel, akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, di tengah-tengah situasi yang menakutkan, situasi yang amat sangat tidak menyenangkan buat umat pilihan Tuhan, damai sejahtera mereka alami. Mereka dikejar-kejar musuh, mereka menghadapi jalan buntu. Tetapi dengan situasi seperti itu, iman mereka, kepercayaan mereka muncul, saudara. Bukan dalam keadaan sedang baik-baik saja. Ya, semuanya berjalan dengan rapi, lancar, semua sehat-sehat. Belum tentu iman dan kepercayaannya muncul. Tetapi di tengah situasi yang menjepit, yang menakutkan, muncul iman dan kepercayaan mereka. Sehingga mereka mengalami kemenangan yang ajaib. Mereka mengalami kedahsyatan Tuhan. Ya, musuh dihancurkan. Bukan karena mereka kuat. Bukan mereka karena bersatu. Musuh dihancurkan oleh karena perbuatan tangan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memulai dengan sebuah pertanyaan terhadap diri kita sendiri. Dapatkah saya berubah? Mengalami satu perubahan seutuhnya, mengalami perubahan secara total, sepenuhnya, bukan hanya sekedar memperbaiki diri, tetapi menata ulang, merekonstruksi diri sendiri, mengoreksi, introspeksi secara total. Bagaimana kita bisa meraih tujuan dari kehidupan ini? Seperti halnya yang dialami oleh Nabi Ayub. Ini seorang tokoh yang sangat saya favorit, saya ungguli di dalam Alkitab. Bagaimana Ayub memulai kembali kesempatan akan kehidupannya. Kali yang kedua, setelah menghadapi malapetaka, ditimpa musibah, ya, bencana melanda hidupnya. Tetapi di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-12 dikatakan Tuhan memberkati Ayub lebih daripada kehidupannya yang lama. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita baru saja memasuki tahun 2021, 24 hari. 1 minggu lagi, bulan Januari, bulan pertama tahun ini akan berlalu. Tapi di dalam tahun 2021 ini, yang saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan ingin saudara dan saya dalam hidup ini
mengalami satu kehidupan yang diperbaharui secara terus-menerus. Tuhan ingin di dalam kehidupan kita dalam tahun 2021 ini menata ulang pribadi diri kita sendiri. Yang bisa diartikan mengalami perubahan secara total dalam hidup kita ini. Yang tentunya perubahan yang semakin menuju kebaikan. Perubahan dalam hidup kita yang semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah punya maksud kalau hidup kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang membosankan. Ingat saudara, dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk membinasakan dan merampas semua yang kita miliki. Tetapi anak manusia, Yesus Kristus namanya, datang ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup kepada orang yang percaya. Bahkan menghidupinya dengan berkelimpahan, dengan penuh sukacita. Itu yang Tuhan ingin. Tuhan ingin agar saudara dan saya mengalami sukacita dan inspirasi dari perubahan yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal. Inilah saudara yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita di tahun 2021. Ya, namanya kehidupan baik orang beriman maupun orang yang tidak beriman. Bukankah terkadang kita sama-sama satu saat kita bisa mencapai target, goal yang kita canangkan dalam hidup kita. Namun terkadang juga kita mengalami yang namanya kegagalan, bukan? Kadang kita mengalami dalam usaha kita, wah luar biasa, bangkit, maju. Tapi ada kalanya, pilot. Ada kalanya sampai kita gulung tikar, mengalami penderitaan, lalu pulih, mengalami kerugian, tapi sometimes kita mengalami keuntungan. Sampai akhirnya kita bertahan dan bertahan dari kejaran musuh-musuh di sekeliling kita. Nah, inilah artinya pengalaman perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Yaitu ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dengar sekali lagi, ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, perubahan yang Tuhan harapkan dan inginkan bisa terjadi. Kenapa? Karena menurut tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal yang ke-16, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Ketika saya dan saudara bertobat, berpaling dan kembali kepada Tuhan, sesuatu yang menyelubungi kita itu akan disingkirkan sama Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kadang kita nggak sadar, kita merasa diri kita baik, tetapi ini yang namanya wajah, ini yang namanya raut muka, itu nggak bisa menipu orang. Akan terpancar dari raut mukanya. Ya. Jangankan kita orang dewasa yang punya feeling dan kebijaksanaan. Sampai cucu saya pun sometimes dia datang kepada saya, "Opa, kenapa orang itu?" Lalu saya tanya, "Kenapa?" "It's weird, aneh mukanya." Lalu saya diskusi dengan istri saya, "Loh, anak kecil aja tahu ya. Dia juga bisa melihat itu muka orang itu." Saudara, kita punya perasaan kalau ada orang yang menutupi sesuatu, menyembunyikan sesuatu, atau mungkin ada satu perasaan yang nggak suka kepada kita, kita bisa melihat dari pancaran mukanya, saudara. Tetapi kembali kepada tulisan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-16 ini, ketika seseorang berpaling kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan,
maka selubungnya akan disingkirkan sama Tuhan. Tabirnya, ya, mesnya, topengnya akan dijauhkan darinya. Karena Tuhan adalah roh, ayat yang selanjutnya, ayat 17. Di mana roh Tuhan berada, di situ ada kebebasan. Jadi ketika saya dan saudara bertobat, berbalik kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, roh Allah menguasai sepenuhnya. Tinggal sepenuhnya di dalam hati kita. Sehingga mengubah akan pancaran muka kita. Dan disitulah ada kebebasan. Dan kita semua, ayat 18, dengan wajah terbuka, merenungkan kemuliaan Tuhan, sedang diubah menjadi gambarnya dengan kemuliaan yang terus meningkat. Kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Haleluya. Saudara, bukankah ayat-ayat ini mengajarkan saudara dan saya, kalau kita berjalan dengan Tuhan, itulah yang bisa membuat kekristenan kita, spiritual kita, mengalami satu transformasi, satu pertumbuhan yang dahsyat. Karena saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan bersama dengan pendeta saudara. Bukan berjalan bersama dengan penatua saudara. Atau para majelis dan para diakon. Itu gak ngejamin saudara. Yang menjamin pertumbuhan rohanimu kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi ingat, berjalan bersama dengan Tuhan hanya fokus kepada Tuhan. Engkau berdoa, baca firman Tuhan, ya, merenungkannya. Tapi kalau tanpa perubahan yang terjadi dalam hidupmu, semuanya nol. Berjalan bersama dengan Tuhan berarti membiarkan Dia melakukan perubahan dalam dirimu secara total. Tidak bergantung kepada keadaanmu sebelumnya. Ingat keadaan kita sebelumnya walaupun menguntungkan, tapi Paulus katakan, kehidupanku masa lalu, walaupun itu menjadi keuntungan bagiku, tapi sekarang itu merupakan sampah bagiku. Karena aku sudah ditangkap oleh Yesus Kristus, Juru Selamatku. Saudara, maukah kita menjadi seperti yang seharusnya? Yaitu menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Sang Penjunan, Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kita perlu firman Allah. Kita perlu menyadari Roh Kudus yang tinggal selamanya di dalam hati kita dan menguasai segala gerak-gerik kita. Kita butuhkan untuk kita bergerak maju dan melangkah maju. Move forward with a new spirit. Melangkah maju, bergerak maju dengan spirit yang dibaharui oleh Tuhan. Jadi tahun baru 2021 ada banyak hal-hal yang baru yang perlu kita ketahui. Tentunya perlu kita pelajari. Dan ada banyak orang menganggap mempelajari sesuatu yang baru itu sangat sulit. Tapi buat saya, mempelajari hal-hal yang baru itu bukan bagian yang sulit. Sebagian orang itu malah menyenangkan, saudara. Minggu depan, saya dan keluarga akan pindah rumah. Ini di California sudah keempat kali, saudara, pindah rumah. Seumur pelayanan saya sejak 1987, sejak di Muara Karang, Jakarta. Sampai sekarang dihitung-hitung sudah 14 kali, saudara, pindah-pindah tempat. Nah, tentu ketika pindah ke tempat yang baru, ada sesuatu yang baru yang kami akan dapatkan. Pindah ke tempat yang baru tentunya ada sesuatu yang akan kami alami, saudara. Ya, jadi memulai sesuatu yang baru
itu bukanlah hal yang terberat dalam hidup ini. Melainkan yang memberatkan kita yaitu melepaskan hal-hal yang lama, saudara. Saudara lihat, ini kebun di dalam ruangan tamu. Ini akan dipindahkan. Dan akan dilihat-lihat mana yang nggak perlu dibawa. Nah, antara sayang dengan enggak, itu yang terberat, saudara. Meninggalkan yang lama. Melupakan akan cerita-cerita lama tentang siapa kita sesungguhnya. Ya, apa yang kita dulu lakukan. Bagaimana perasaan nyaman orang-orang yang kita perlakukan lewat perbuatan kita. Nah, intinya kita tidak dapat berubah sampai kita bergerak maju dan melangkah maju. Sampai kita secara emosional mengalami kebebasan. Terlepas dari pemikiran dan kehidupan lama kita. Ya, kita semua masih waras. Kita masih ingat kan cara kehidupan kita yang lama. Sebelum ditangkap oleh Tuhan Yesus. Kalau ingat, ya ingat. Tetapi jangan sampai kita merasa berat untuk melupakan. Memang mungkin nggak bisa pernah lupa. Tapi yang namanya lupa di sini, ingat ya ingat, tapi tidak terbuai, tidak tertarik lagi untuk melakukan cara hidup yang lama. Cara hidupmu waktu di luar Yesus. Walaupun secara dunia itu menguntungkan. Mungkin secara dunia engkau lebih populer dibanding engkau menjadi pengikut Kristus. Tapi kita compare dengan Paulus. Paulus luar biasa, saudara. Reputasinya sejagat dunia, saudara. Kita sih nothing, kita nggak ada apa-apa. Tetapi Paulus menganggapnya itu semua sampah bagiku. Nah, saudara, itu sebetulnya yang memberatkan kita. Melepaskan hal-hal yang lama. Kalau memulai yang baru, itu very excited. Itu menyenangkan sekali. Selama kita berjalan bersama dengan Tuhan. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan, kita ngobrol terus sama Tuhan. Melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Melakukan, bukan hanya beriman toh. Bukan hanya fokus kepada Tuhan, tapi nggak mengalami perubahan dalam hidupmu, itu omong kosong. Jadi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, itu yang Tuhan mau. Kita hidup seharusnya seperti itu. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-10 dan ke-12 dalam Keluaran 14. Saat Firaun mendekat, orang Israel melihat ke atas dan ada orang Mesir berbaris mengikuti mereka, nguntit orang-orang Israel. Ya, tentara Mesir menguntit bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel mengalami ketakutan dan berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, mulai komplain, mulai mengeluh kepada Musa sebagai pemimpinnya. Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah kami mengatakan kepadamu di Mesir, tinggalkan kami sendirian di sini. Biarkan kami melayani orang Mesir. Karena lebih baik buat kami untuk melayani orang Mesir daripada mati di padang gurun. Wah, mereka mengeluh, saudara. Mereka mempersalahkan Musa sebagai pemimpinnya. Kita udah enak-enak di Mesir walaupun dikatakan menjadi budak orang Mesir. It's okay, nggak apa-apa. Aku lebih senang di sana daripada kau bawa ke padang gurun lalu aku mati di sini. Nah, di dalam sejarah kitab Keluaran, Exodus di sini. Ini contoh bagaimana iman dapat membebaskan kita dari perbudakan karena terjebak secara emosional. Ya, di dalam benak pikiran kita yang tertanam mengenai kisah kitab Keluaran ini, yaitu terbelahnya Laut Merah. Itu secara sempurna menggambarkan bahwa
orang-orang Israel saat itu dijebak atau dalam keadaan terjebak, terjepit, terkurung secara emosional. Mereka ada di tempat yang sulit saat itu. Ada militer orang-orang Mesir yang terkuat saat itu di dunia. Mereka mendekati umat pilihan Allah ini, menguntit bangsa Israel. Sedangkan di sisi lainnya ada Laut Merah yang terbentang, saudara. Jadi bangsa Israel dalam keadaan yang sangat terjepit dan tidak ada jalan keluar. Yang ada hanyalah jalan buntu. Pilihan mereka hanyalah kehancuran, ditangkap oleh tentara-tentara Mesir, atau ditenggelamkan ke Laut Merah. Saudara pernah dengar kan Menteri Perlautan yang periode yang lalu, Susi, menenggelamkan kapal-kapal asing. Nah, bangsa Israel saat itu dalam keadaan resiko penantian, kalau nggak dihancurkan, ditangkap sama orang Mesir, kalau nggak ditenggelamin ke Laut Merah. Nggak ada pilihan lain. Nah, saudara, disinilah yang diartikan terjebak secara emosional. Karena mereka tidak punya pilihan yang baik. Jadi akhirnya mereka mengeluh dan menyalahkan pemimpinnya, yaitu Musa. Gara-gara kamu membawa kami ke sini. Udah, pulangkan kami ke Mesir. Karena lebih baik kami hidup di sana walaupun dijadikan budak daripada kami mati di tengah-tengah padang gurun ini. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Mungkinkah sekarang ini kita sedang terjebak secara emosional? Bayang-bayang 2020 masa pandemik yang sampai detik ini masih terbayang sengatnya, rasanya, ya, pengaruhnya masih kita rasakan sekeliling kita, sehingga kita ekstra hati-hati. Kayaknya kita takut begitu, takut begini. Bukankah kita sedang terjebak secara emosional? Dan bangsa Israel ada kerinduan untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena di hadapan mata kasat mereka, nggak ada pilihan lain. Ini semua jelek, nggak ada yang baik. Mendingan aku kembali kepada kehidupan yang lama. Orang-orang Israel jadi marah oleh karena terjebak secara emosi. Orang-orang Israel mengklaim, mengeluh, dan mempersalahkan Musa sebagai pemimpinnya. Karena mereka anggap mereka nggak pernah minta untuk keluar dari tanah Mesir. Dan mereka menunjukkan mereka kepengen kembali kepada kehidupannya yang lama. Karena menurut mereka itu lebih baik. Dan saudara, pertanyakan kepada diri kita pribadi, lepas pribadi, sebagai pengikut Kristus. Sebagai orang yang baru saja bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kami kembali memasuki tahun 2021. 24 hari sudah kami memasukinya. Namun perasaan terjepit, terkurung, terjebak secara emosi, sudah masih belum bisa melepaskannya. Bahkan mungkin meniru seperti orang Israel, mengingat kembali, merindukan untuk kembali kepada kehidupan lama. Yang sebetulnya itu sampah, kata Paulus. Karena apa yang ada di dalam Kristus itu lebih dari segalanya. Terutama keselamatan yang kekal yang Dia jamin buat kita. Mungkin saudara dan saya 24 hari kita memasuki tahun 2021 ini, kita disibukkan untuk mencoba menghindari perasaan sakit hati. Kita sibuk memikirkan takut menanggung resiko. Karena masih dibayang-bayangi dengan tahun 2020.
Saudara mungkin masih menganggap ini tahun 2021 ini tahun yang belum pasti. Ada perasaan tidak nyaman dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita merasa terjebak secara emosional. Dan tidak mampu untuk bergerak maju dan melangkah maju. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ketika saudara dan saya menghadapi akan situasi seperti itu. Karena biasanya kita cenderung untuk menerima yang mudah saja, nggak pikir panjang lagi. Kayaknya itu lebih aman lah. Kita mudah lebih kompromi dengan hal-hal yang belum tentu benar secara Alkitab. Bahkan kita ambil sikap status quo, ya, nggak mau tahu. Sabodoting bahasa Jermannya saudara, ya. Dan inilah yang terjadi ketika Musa mencoba untuk memimpin orang Israel keluar dari perasaan mereka merindukan kembali ke kehidupannya waktu di Mesir. Gak mudah tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin Musa. Bagaimana menenangkan ya bangsa yang dipimpinnya yang secara emosional mereka merindukan kepada kehidupan lamanya, saudara. Dan kita perhatikan apa jawaban Musa kepada bangsa yang mereka pimpin di dalam ayat yang ke-14. Janganlah takut. Janganlah takut. Itu kata-kata yang dilontarkan oleh Musa sebagai pemimpin. Tentu dengan penuh keberanian. Kalau nggak berani, nggak bakalan bisa keluar. Karena bangsa yang dipilihnya ngotot dan emosi mempersalahkan dia. Kenapa lu bawa gua ke sini? Hanya untuk mati di sini? Balikan ke Mesir. Saudara, kalau dengan nggak berani, nggak akan keluar. Itu kata-kata janganlah takut. Nah, sehingga ketika kata itu dilontarkan oleh Musa, saya yakin orang-orang yang menyertai Musa hatinya menjadi lebih tenang. Kemudian Musa berkata, berdirilah teguh. Nah, saudara, wah ini kalimat yang mendorong komitmen yang mereka telah buat. Mengikuti Allah mereka, ya. Respek kepada utusan Tuhan, pemimpin rohani mereka. Makanya Musa setelah berkata janganlah takut, berdirilah teguh, ya. Dan setelah itu Musa berkata tenanglah, karena Tuhan akan berperang untuk kita. Ini satu statement, satu pernyataan kebenaran yang bisa membangunkan iman mereka. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya para imam keluarga. Bukankah kita adalah para pemimpin di tengah-tengah keluarga kita masing-masing? Seharusnya kita meniru apa yang dilakukan oleh Musa. Berani mengeluarkan kata-kata firman yang bisa membuat anggota keluarga kita tenang. Janganlah takut. Lalu mendorong mereka, mengencourage mereka untuk tetap setia berpegang kepada komitmennya kepada Tuhan. Berdirilah teguh. Dan nyatakan statement kebenaran saudara. Karena Tuhan, tenanglah. Tenanglah. Karena Tuhan akan berperang untuk kita. Kamu hanya diam saja. Wah saudara, semua itu terdengar hebat. Sampai Tuhan berbicara. Jadi ketika Tuhan berbicara, Tuhan berkata kepada Musa, mengapa kamu berseru kepada aku? Musa, katakan kepada bangsa Israel, berangkat. Orang Israel perlu bergerak maju. Orang Israel perlu melangkah maju. Saudara, apa yang bisa kita pelajari lewat pengalaman Musa ini?
hanya satu-satunya cara untuk melepaskan diri kita secara emosional karena sedang terjebak, yaitu dengan bergerak maju dan melangkah maju. Betapa mudahnya kita mempersalahkan COVID-19, masa pandemik. Nah, jelas saja kalau kita di dalam rumah mengurung diri, takut ke sana, takut ke sini, lalu kita selama di rumah nggak bergerak, nggak melangkah, ya boring, ya bosan. Karena itu, mari saudara, walaupun masa pandemik ini masih tetap kita rasakan, tapi Tuhan ingin saudara dan saya masuk di dalam tahun 2021 ini, mari kita bergerak maju dan melangkah maju. Bertahan bukanlah jawabannya. Jangan bicara tentang gak usah takut. Berdiri teguh. Diam aja. Karena Tuhan yang akan berperang. Saudara ingat. Ada saat-saatnya ketika saudara berada dalam jebakan emosional. Seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel. Hanya satu-satunya cara untuk membebaskan diri, yaitu dengan bertindak. Dengan melangkah, maju dan maju. Melepaskan diri kita secara emosional, artinya mengubah pikiran kita makin baik. Mengubah cara kita bekerja, rencana manusia kita semakin berkenan kepada Tuhan. Sehingga akhirnya saudara dan saya dapat memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita ini. Dan selanjutnya Tuhan berkata kepada Musa, "Mengapa kamu menangis kepada aku? Beritahukan kepada orang Israel untuk melanjutkan perjalanannya. Dan sekarang kamu Musa, angkatlah tongkatmu, rentangkanlah tanganmu di atas laut untuk membagi air sehingga orang Israel dapat melalui laut di atas tanah yang kering." Dan akhirnya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan sepanjang malam itu Tuhan menghalau laut kembali ke angin timur yang kuat. Mengubahnya jadi daratan yang kering. Dan orang Israel pergi melalui laut di tanah kering. Dengan dinding air di kanan dan kiri mereka. Wow, dahsyat bukan cara Tuhan bekerja? Tapi ingat, kalau Musa tidak bertindak, kalau orang Israel tidak bergerak dan melangkah, akankah terjadi mujizat itu? No way. Gak mungkin terjadi. Jadi apakah yang bisa saudara dan saya pelajari? Musa memiliki rencana. Musa memiliki serangkaian harapan berdasarkan sejarah masa lalu. Sampai buktinya dikomplain sama bangsa Israel. Tetapi Tuhan menyuruhnya, Musa, berubahlah cara engkau berpikir. Ubah rencanamu. Dan inilah bagaimana kita menjadi tidak terikat secara emosional. Rancho Evangelical Church, kalian harus merubah cara engkau berpikir. Mengubah rencana manusiawimu. Engkau harus melepaskan hal-hal yang engkau anggap sudah dikenalnya. Buka pikiranmu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang gak masuk akal. Terhadap personil-personil yang mungkin engkau tidak ketahui sebelumnya. Mungkin Tuhan akan pakai mereka di tahun 2021 ini. Mungkin bagimu kayaknya gak masuk akal. Kok bisa ya? Saudara, ingat. Membelah Laut Merah. Sampai akhirnya ada daratan yang kering di tengahnya. Lalu bangsa Israel bisa melewatinya. Bukankah itu sesuatu yang nggak masuk akal? Tapi bisa terjadi. Oleh karena itu, mari kita berusaha berjalan bersama dengan Tuhan, mulai bergerak dan melangkah maju. Kita dibebaskan dari
kemelekatan emosi kita yang menghalangi kita untuk mewujudkan impian Tuhan, dambaan Tuhan, harapan Tuhan terjadi di tengah-tengah gerejanya. Apakah engkau berani? Apakah engkau berani mengakui kebenaran yang diperlukan untuk memimpinmu, untuk menempatkanmu pada jalan yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu dibebaskan emosionalmu, dan akhirnya engkau menjadi orang yang Tuhan tahu dan Tuhan inginkan. Tuhan ingin engkau menjadi orang yang seharusnya lepas dari kejaran musuh-musuh yang mengintaimu. Tidak ada waktu lain selain memulainya hari ini juga, yaitu bergerak maju dan melangkah maju. Kita semua di tahun 2021 ini sudah waktunya untuk kita berobat, karena kita sakit secara rohani. Setiap kali kita datang ke gereja, setiap kali kita mengikuti ibadah gereja, bukankah kita sedang berobat? Kita adalah orang-orang yang sakit secara rohani. Tetapi Tuhan juga ingin dalam tahun 2021, selain engkau dan saya berobat, kita juga harus bertobat. Karena kita tidak lepas dari dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang ada dalam hati kita hari lepas hari. Bergeraklah maju dan melangkahlah maju. Tuhan menyertai-mu. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Engkau ubah jadi berkat, jadi kekuatan, jadi teguran buat kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan lebih-lebih setiap orang dimanapun mereka berada, bukan hanya sekedar buat jemaat Rancho Evangelical Church, juga buat tempat pembinaan warga kami di Dusun Kapur, Kalimantan, teman-teman kami yang melihat YouTube ini. Engkau berkati mereka, ampuni dosa kami, dan sempurnakan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.